Dari perkara yang kecil sampai besar, Tuhan di atas semuanya. Dan curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap pribadi dengan kekuatan yang dahsyat, yang dari kekal sampai kekal tidak pernah berubah. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan dari tempat mati dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati seluruh bangsa dan negara Indonesia dengan kasih dan rahmat-Mu. Rancangan-Mu untuk Indonesia akan segera Mu genapi. Indonesia diberkati dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan kembali di sesi yang kedua mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tema berita dari malaikat Tuhan. Berita dari malaikat Tuhan. Kita akan membaca di dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Markus pasal 16 mulai dari ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai situ dulu. Setelah malaikat Tuhan itu memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit, Yesus hidup dari antara orang mati. Itu yang pertama kali yang ditemui oleh tubuh Kristus yang telah bangkit itu adalah Maria Magdalena, yang daripadanya pernah diusir 7 roh setan dari tubuhnya itu. Dan kalau saudara membaca Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, di sana ada kisah seorang perempuan yang ketangkap basah pagi-pagi itu, diarak oleh orang-orang itu. Mereka mengarak dan berusaha untuk membunuh. Tapi ini dibawa di hadapan Yesus. Saat itu mereka katakan, pada zaman Musa, orang yang ketangkap basah ini dilempari batu sampai mati. Saat mereka berteriak-teriak seperti itu, Tuhan Yesus Kristus jongkok, jarinya menunjuk ke tanah, ngoret-ngoret ke tanah. Manusia itu berasal dari debu tanah. Kalau mau mengerti makna yang rohani, harus menerima tulisan yang ditulis oleh Allah melalui para nabi, para rasul. Tuhan Yesus Kristus berdiri, Tuhan Yesus berkata demikian, barang siapa di antara kalian, di antara saudara yang tidak berdosa, silakan yang pertama kali mengambil batu, lemparkan kepada perempuan. Tuhan Yesus lagi jongkok, jarinya tunjuk ke tanah lagi, nulis di situ. Firman mengatakan, dari yang terkecil sampai yang tertua, masing-masing meninggalkan perempuan ini.
menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Amin. Kalau manusia sesama manusia kedapatan melakukan dosa, langsung dihakimi, langsung divonis, masukkan penjara, dihukum. Ini perempuan dibawa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 tadi ayat 1 sampai 11. Di sana Tuhan Yesus Kristus berdiri bertanya, "Ibu, mereka tidak menghakimi kamu, tidak membunuh kamu?" "Tidak, Tuhan." "Sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Alias perempuan itu suruh bertobat. Nah, kalau saudara perhatikan ini, rasa syukurnya seorang perempuan ini, rasa syukurnya diberi kesempatan hidup, memperbaiki hati, jiwa, roh, pikiran, hidupnya diperbaiki. Kalau saudara mengingat lagi, ini saya ingatkan di rumahnya Simon. Di sana Injil Lukas menuliskan, di sana Tuhan Yesus Kristus itu sedang makan bersama. Ada seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan air matanya bercucuran, rambutnya untuk menyekanya. Siapakah dia? Ini tadi yang namanya Maria Magdalena. Sangat syukurnya di hadapan Tuhan, dosa-dosaku dihapus, Tuhan memberikan kesempatan aku hidup. Jadi setelah diberi kesempatan hidup, betul-betul maksimal mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Makanya di saat tubuh Kristus bangkit, yang pertama kali ditemui Maria Magdalena. Alias Tuhan Yesus Kristus itu tidak memandang masa lalu, tetapi memandang kasih karunia-Nya yang dihargai, diterima. Amin. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak membicarakan masa lalu, sudah dihapus. Haleluya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita ini tahu dosa kita sudah dihapus? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Coba baca dulu di sana. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ini caranya untuk tahu hati kita ini plong, pikiran kita plong, tidak memikir-mikir lagi, mengakui di hadapan Tuhan secara pribadi, mengakui di hadapan Tuhan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan, pelanggaran-pelanggaran, diakui di hadapan Tuhan. Kalau sudah diakui dan betul-betul ditinggalkan, berhenti dari dosa itu, Tuhan menghapus. Menghapusnya seperti apa? Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosa merah seperti kain kerimisi akan dijadikan putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan dijadikan putih seperti bulu domba. Amin. Ini firman tertulis. Jadi kalau udah minta ampun, ojo diungkit-ungkit baik. Amin. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Tuhan mengampuni dosa-dosa bangsa dan negara Indonesia yang percaya
percaya. Karena Indonesia ini dalam rencana Tuhan sejak purbakala, dan itu akan segera digenapi. Haleluya. Amin. Saudara, Maria Magdalena ini ketemu dengan tubuh kebangkitan. Dan nanti pada akhir zaman ini, tipe atau ciri tubuh Kristus itu tidak dari lahir tanpa dosa. Manusia jatuh bangun dalam dosa. Yang masuk dalam kesatuan organisme tubuh Kristus nanti dari bermacam-macam suku, kaum, bangsa, dan bahasa di dunia, yang memiliki ciri seperti Maria Magdalena ini nanti yang pertama-tama ketemu dengan tubuh Kristus, kepala dia. Mengapa dikatakan ciri seorang Maria Magdalena? Mengakui dosanya dan berhenti berbuat dosa. Maria Magdalena menghargai satu dengan yang lain. Satu baik-baik. Menghargai satu dengan yang lain. Jari kelingking sekalipun kecil sangat berguna. Jempol menghargai, ibu jari menghargai, telunjuk menghargai, jari tengah menghargai, jari manis menghargai, yang kecil dihargai. Nah, terjadinya nanti pembentukan kesatuan organisme tubuh Kristus itu karena masing-masing saling menghargai, dan saling memberikan arti dalam hidupnya. Itu nanti akan terbentuklah kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Dari yang kecil, sekalipun kecil, kalau menghargai tubuh, menghargai korban Kristus, orang itu akan dipakai Tuhan menjadi mempelai wanita Tuhan yang namanya tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, kita yang saling menghargai itu menjadi tubuhnya. Asal mulanya seperti Maria Magdalena. Haleluya. Nah, saudara, ini terus dia bergerak memberitakan bahwa Yesus hidup. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, ini beda dengan Maria. Maria Magdalena langsung percaya. Mereka ragu-ragu. Coba salah satunya yang ragu-ragu kita baca Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20 dan seterusnya, begini bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ayat 24, begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini namanya Thomas itu terus. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, terus Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. terima kasih. Jadi ini keraguan-raguan murid, ini sisanya ini. Yang lainnya tadi ragu-ragu tadinya. Setelah itu mereka percaya, dan ini satu orang sudah dijelaskan oleh teman-temannya tidak percaya. Kalau aku belum lihat sendiri dan jariku belum saya cucukkan di telapak tangannya berlubang paku, saya belum percaya. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus datang sendiri menemui yang namanya Thomas. Betapa pentingnya percaya. Ini keraguan-raguan murid-muridnya sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Percayalah bahwa aku ini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Betapa pentingnya mengenai percaya, beriman bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Dia yang turun ke dunia, menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk yang lainnya, tetapi untuk umat manusia dia bangkit. Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, karena engkau telah melihat aku, kamu percaya. Karena kamu telah melihat aku, kamu percaya. Berbahagialah bagi saudara yang belum melihat tapi percaya. Belum melihat, belum memegang pertolongan itu, tapi percaya Tuhan akan menolong. Percaya bahwa doa-doanya itu akan dijawab, nanti akan dijawab. Belum melihat, belum di tangan, tapi percaya Allah nanti akan mewujudkan. Saya ulang lagi, Thomas ditegur, karena kamu telah melihat aku, kamu percaya. Sekarang berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya bahwa Yesus Kristus itu juru selamat, bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang menjadi manusia. Dia yang akan menolong setiap masalah hidup kita. Amin. Amin. Dan ini pelajaran mengenai percaya, saudara. Beda dengan Maria Magdalena. Ya, aku percaya ini Tuhan yang telah bangkit. Tidak ragu, tidak bimbang, percaya. Ini yang telah mengampuni dosaku, yang telah memikul segala dosa-dosaku, kesengsaraanku, yang telah memikul masa depanku, yang telah menjamin masa depanku. Engkau Tuhan. Dan dia memberitakan. Berbeda jauh dengan Thomas yang menjadi muridnya dari awal selama 3,5 tahun.
Ini mengenai keraguan. Yang pertama ini pelajaran mengenai percaya, iman, jangan goyah. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, nanti akan kita lihat. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu ayat yang ke-6. Jika saudara berkumpul beribadah, saudara berkumpul untuk berdoa, saudara bersikap untuk berdoa, percaya Tuhan Maha mendengar dan Tuhan Maha menjawab. Amin. Ketuklah pintu akan dibuka, minta permintaanmu akan dikabulkan. Diketuk pintu rahmat Tuhan akan dibukakan. Ini ayat. Harus dibuang keraguan-raguan itu. Hal yang kedua ini mengenai jangan ragu mengenai kebangkitan Kristus. Jangan mau dibimbangkan oleh berita yang diberitakan oleh tokoh-tokoh agama waktu itu yang membayar serdadu-serdadu bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Yang sebenarnya Yesus bangkit. Dan jangan lagi saudara ragu mengenai kematian Kristus. Kristus mati. Yang mati Yesus Kristus di Bukit Golgota. Darahnya menebus dosa-dosa umat manusia. Kalau ada orang mengatakan yang disalib itu Yudas Iskariot, itu berita bohong. Mengapa berita tentang Yesus disalibkan, diserongkan? Supaya orang-orang tidak percaya, orang-orang tidak menerima berita pengampunan dosa. Yang benar adalah Yesus Kristus disalibkan, mati disalibkan, dikuburkan, hari yang ketiga bangkit. Itu berita yang dibawa oleh malaikat Tuhan. Kelahirannya juga diawali, diberitakan oleh malaikat Tuhan. Sehingga di banner ini mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang mengatakan? Malaikat Jibril. Jadi berita mengenai kebangkitan Kristus untuk umat manusia, kebangkitan Kristus untuk Indonesia. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Sejak tanggal 3 Maret saya sampaikan, saya mendapatkan petunjuk firman, jangannya diberitakan lingkup kecil, beritakan untuk Indonesia. Karena Indonesia dalam rencana Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, dan Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tertulis dalam Alkitab ini, sejak purbakala Indonesia ini dipilih Tuhan dalam rencana Tuhan. Amin. Nah sekarang Roma 8 ayat 11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Terima kasih. Kalau hal yang pertama sudah saya sampaikan season pertama, membangkitkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Bapak Surgawi, membangkitkan ekonomi, usaha, pekerjaan dan sebagainya. Sekarang hal yang kedua, Roh Kudus itu juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini.
kalau seizin Tuhan ada yang kembali dipanggil dulu, roh yang dari Allah kembali pada Allah, tubuh yang dari debu tanah kembali pada tanah. Di saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan oleh Roh Kudus yang masih hidup, yang menjadi tubuh Kristus, akan diubahkan, menyambut, menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang kasar. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat 13 dituliskan di sana. Jadi saudara, ialah ayat-ayat yang menjadi berkat untuk kita semua. Roh Kudus, roh yang menghidupkan, roh yang menolong, ialah turun dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Karena Roh Kudus ini nanti akan mendobrak segala bentuk kesulitan apapun, apapun yang menghambat, menghalang-halangi untuk firman digenapi. Roh Kudus akan menyingkirkan, menghalau. Amin. Sebab itu tetaplah percaya Yesus bangkit. Tetaplah percaya Yesus senantiasa menyertai kita dalam kekuatan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Saudara, firman ini memberkati saudara semuanya, memberkati Indonesia. Indonesia diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini berita dari malaikat Tuhan, sudah saya sampaikan. Kita akan nyanyikan pujian Aku Percaya. Aku percaya Tuhan
lebih buruk daripada yang dialami oleh Maria Magdalena itu. Ampuni segala dosa-dosa kami, basuh dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu, dan Roh Kudus memberi kekuatan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dicampakkan ke Hades. Kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkan tubuh Kristus menyertai kami, tinggal bertahta dalam lubuk hati jiwa roh kami, menghidupkan iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan, menghidupkan perekonomian kami, menghidupkan usaha kami. Apapun yang diusahakan anak-anak-Mu, sejauh itu berkenan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan sesuai dengan talenta mereka, Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Tuhan membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Ku memberkati yang diusahakan anak-Mu, yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang setara itu, bahkan yang di perguruan tinggi, diberkati oleh Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga kami tubuh Kristus memiliki tubuh jiwa roh yang sehat kuat, dianugerahi pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan saudara kami Andreas Andrianto, dianugerahi pengampunan dari segala dosa-dosa. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh yang di hadapan Tuhan. Tuhan menganugerahi iman, harap dan kasih
suci kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, dikuduskan oleh percikan kuasa darah Kristus, kuasa kematian dan kebangkitan yang menyatu dalam perjamuan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa. Amin. Bapak dengan kerajaan surga, kita angkat tubuh Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan yang sangat agung, pengorbanan di kayu salib, kuasa darah Yesus Kristus sudah menghapus dosa-dosa. Tubuh Kristus, tubuh yang maha suci, menjadi berkat bagi tubuh, jiwa dan roh. Kekuatan besar kami terima. Kita dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Terima kasih Bapak atas kasih rahmat dan rahmat. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima dengan iman pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kekasih-kekasih-Mu yang telah berkumpul untuk berkati, kekuatan baru, sukacita baru, pengharapan baru di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Seluruh hamba-Mu yang di Indonesia diberkati sampai ke ujung cakrawala, diberkati dulu dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berdatang, Kau sambut, kami sambut Engkau Tuhan. Terima kasih, puji syukur bagi Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.